Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Tempat tinggal merupakan kebutuhan setiap orang. Namun pemirsa, dewasa ini hunian merupakan sebuah hal yang sulit untuk digapai, khususnya bagi para anak muda dengan penghasilan yang mungkin belum terlalu besar. Tingginya harga, kemudian harga yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi alasan. Tentu kenapa hunian sulit dimiliki oleh para anak muda. Untuk itu pemirsa, Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu subsidi perumahan rakyat. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu Brando TVRI Bengkulu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada pengamat kebijakan publik tentunya dari Provinsi Bengkulu, Bapak Ansori Tawakal. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore Bung Poso dan pemirsa TVRI Bengkulu yang sehat walafiat. Bapak sehat ya Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bung Poso. Siap untuk memberikan edukasi ya Pak ya, terkait dengan tema kita hari ini Pak, yang sangat menarik, subsidi perumahan rakyat. Insya Allah Bung. Oke. Yang kedua pemirsa, saya perkenalkan, ini ada sebagai Consumer Lending Unit Head BTN Bengkulu, Pak Yayat Sunaria. Bentar ya Pak ya? Yep. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, selamat sore Pak Poso. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Siap untuk memberikan edukasi ya Pak terkait dengan tema kita hari ini. Karena ini khususnya bagi para anak muda, karena memang memiliki rumah adalah sebagai sebuah impian, tapi kadang-kadang cuma sebagai mimpi aja nih Pak. Iya. Nah, ini kita akan bahas, kita kupas tuntas, tapi saya pertama ingin bertanya ke Pak Ansori terlebih dahulu. Dari segi kebijakan publik, Bapak melihat, ini kita belum berbicara pelaksanaannya di lapangan ya Pak, tapi kita berbicara dari aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti apa subsidi perumahan rakyat kalau Bapak melihat? Baik Bung Poso, pemirsa TVRI yang berbahagia, sebelum menjawab pertanyaan Bung Poso, tentu pada kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan selamat ulang tahun TVRI Bengkulu yang ke-26. TVRI Bengkulu. Terima kasih Bapak. TVRI Bengkulu selalu sukses dan berhasil tentu berbahagia gitu ya, semua insan televisi Republik Indonesia. Baik Bung Poso, sebelum menjawab pertanyaannya, kebijakan publik terkait dengan katakanlah pembangunan perumahan rakyat ini adalah suatu kebijakan yang sangat strategis dan merupakan proyek strategis nasional yang sudah dicanangkan sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, kita ketahui bahwa kebijakan PSP ya, pangan, sandang, dan papan ini adalah satu kebijakan yang tidak berdiri sendiri. Artinya manusia butuh pangan, butuh sandang, dan butuh papan. Nah, terkait dengan kebijakan daripada pembangunan perumahan rakyat ini adalah salah satu kebijakan yang kita nilai terus berlanjut ya, dari periode ke periode kepemimpinan pemerintah pusat, siapapun presidennya, siapapun menterinya, pastilah program pembangunan perumahan ini salah satu prioritas kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang secara teknis itu ada di Kementerian PUPR. Ya. Nah, sedangkan dari BTN adalah dari sisi pembiayaannya, atau kita kenal dengan KVR ya, ada kredit perumahan rakyat. Nah, seiring dengan meningkatnya bonus demografi ya yang ada di seluruh Indonesia ya, khususnya kita di Provinsi Bengkulu ini, kebutuhan akan rumah sehat dan berkualitas ini sangatlah mendesak, dan memang pemerintah harus menjawab tantangan ini sebagai sesuatu yang tantangan sekaligus peluang ya dari sisi pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Nah, tadi sudah kita bincang-bincang di luar sama Pak Yayat ya, bahwa Bengkulu ini termasuk salah satu provinsi di wilayah Sumatera yang memang 2024 ini dari sisi harga itu mengalami kenaikan 4 juta ya satu unitnya. Nah, kemudian dari sisi subsidinya itu mengalami penurunan kayaknya. Jumlah seluruh Indonesia itu ada 166.000 unit ya. Nah, seharusnya kalau tahun kemarin 100
80 ribuan sekian, kalau tidak salah 187 ribu unit. Nah, artinya dengan penurunan jumlah unit ini, dengan demand yang atau permintaan cukup tinggi, otomatis kan semua orang kan bersaing untuk mendapatkan rumah subsidi yang bunganya relatif rendah, dan itu adalah flat ya Pak Yayat ya. Nah, artinya dari sisi kesempatan memang persaingan tinggi, tetapi dari sisi peluang cukup besar. Kenapa? Karena sampai dengan triwulan ketiga ini permintaan serapan dana yang saya lihat tadi itu sudah cukup besar, yaitu sebesar 9 triliun sudah terrealisasi. Nah, artinya permintaan cukup besar, artinya banyak generasi muda atau anak muda atau keluarga muda yang belum mendapatkan. Nah, untuk itu kita berharap kebijakan publik yang pas itu atau yang berpihak kepada rakyat, terutama ya yang kita ketahui bahwa sasaran daripada KPR ini adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Nah, untuk itulah yang pertama harapan kita sebagai pengamat gitu ya, supaya kebijakan ini betul-betul dikawal secara polisenya, yaitu dari sisi jumlah jumlah unit rumah yang akan diberikan, kemudian dari sisi nilai satu unitnya jangan terjadi ada kenaikan ya, relatif ya. Nah, kita ketahui memang ada inflasi ya, kenaikan harga tanah, NJOP dan material itu cukup tinggi. Nah, tetapi dengan harga yang terjangkau tadi, masyarakat terutama kita di Provinsi Bengkulu ini kan relatif, katakanlah upah pekerja, gaji karyawan atau gaji ASN itu kan kalau disampaikan Pak Yayat tadi di atas 7 juta ya. Iya, untuk saya. Ya, jadi penghasilannya di atas 7 juta walaupun join ya. Join Oke. income belakang. Join income belakang. Jadi Oke, ini yang perlu kita kawal terus, perlu kita perhatikan. Artinya jumlahnya ditambah, kemudian persyaratannya ya poinnya dipermudah. Oke, supaya dapat dijangkau oleh setiap Ya. pihak. Oke, saya harus ke Pak Yayat nih. Jadi kalau tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Ansori, BTN sebagai pelaksana pemberian KPR-nya sendiri. Kalau lengkapnya seperti apa, Pak? Bisa di-spill kan? Terima kasih Bung Boso, dan juga saya juga mengucapkan selamat ulang tahun terus untuk TVRI. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi media yang informatif dan juga menyajikan informasi-informasi yang memang bisa dinikmati oleh seluruh warga Bengkulu tentunya. Oke. Baik, terkhusus untuk yang tadi disampaikan Bang Boso, bahwa memang seyogianya BTN merupakan salah satu bank BUMN yang memang salah satu core bisnis kita adalah pembiayaan perumahan, Bang Boso. Ya. Artinya dari sekian tahun yang lalu memang Pak Ansori bahwa BTN merupakan branding KPR. Gitu. Artinya bahkan ada yang di lingkungan Bengkulu aja untuk nama spesifik untuk perumahannya itu perumahan BTN gitu. Ya. Padahal kalau misalkan secara legasinya perumahan itu sebenarnya bukan perumahan BTN Pak Ansori, cuman karena saking melekatnya branding BTN makanya Perum BTN misalkan, Perumnas BTN gitu. Ya. Nah, terkait dengan kemudahan kemudian fasilitas yang diberikan untuk masyarakat Bung Poso, sebenarnya untuk subsidi sangat-sangat memang mudah gitu. Kenapa saya sampaikan sangat mudah? Karena untuk pemilikan fasilitas rumah bersubsidi itu memang untuk penghasilannya itu kurang lebih di 3 juta itu sudah bisa memiliki perumahan. Sudah bisa memiliki rumah, artinya Itu untuk perorangan ya? betul, untuk perorangan. Kalau untuk kebijakannya sendiri, untuk yang single income, itu maksimal memang yang ditentukan oleh pemerintah adalah penghasilannya 7 juta. Itu selaras dengan yang tadi disampaikan Pak Ansori, bahwa memang peruntukan bahwa untuk KPR bersubsidi adalah untuk MBR. Artinya masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah, kayak gitu supaya. Nah, untuk penghasilannya sendiri artinya untuk yang single income itu di maksimal penghasilannya itu 7 juta untuk yang single income. Kemudian untuk yang joint income atau katakanlah sudah berkeluarga itu maksimalnya itu 8 juta. Untuk maksimal penghasilannya. Itu maksimal penghasilannya? Betul, maksimal penghasilannya. Baru itu yang bisa memiliki fasilitas untuk pembiayaan rumah bersubsidi. Dan pada dasarnya BTN merupakan
bank penyalur pembiayaan yang seperti yang disampaikan, tapi BTN tidak menjual rumah gitu loh, tetapi memfasilitasi pembelian rumah gitu. Kalau untuk yang menjual rumah adalah pengembang, developer. Betul. Nah, kadang dari masyarakat bahwa BTN menjual rumah, tidak gitu loh. Tapi kalau terkait masyarakat menanyakan referensi, misalkan ada di daerah ini perumahan siapa, mungkin BTN tahu. Tapi adalah BTN hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan. Tetap penjualnya merupakan developer atau pengembang seperti itu. Semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.